Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Renaldi, mahasiswa IKIP PGRI Pontianak, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya semester 4. Nah, di video kali ini saya ingin mempresentasikan bab ataupun tugas yang telah diberikan yang terhormat Ibu Erna Oktavia selaku dosen pengampu manajemen pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas 3 bab, yaitu bab 8, 9, dan 10. Nah, di bab 8 saya akan membahas tentang manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Manajemen keuangan sekolah, setiap unitnya selalu bekerja berhubungan dengan masalah keuangan. Demikian pula dengan sekolah, persoalan yang menyangkut keuangan sekolah. Di bawah ini yang dikemukakan beberapa instrumen yang mencerminkan adanya kegiatan manajemen keuangan sekolah. Yang pertama adalah manajemen pembayaran SPP. Yang kedua adalah manajemen keuangan yang berasal dari negara pemerintahan. Yang dimaksud dengan ini adalah negara yang meliputi pembayaran gaji pegawai atau guru. Kemudian lain-lain. Lain-lain di sini sudah menjadi hal yang umum pada guru atau karyawan mempunyai sangkut paut tersendiri hal keuangan terutama gaji. Yang selanjutnya adalah penyusunan RAPBS, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belajar Sekolah. Harus berdasarkan rencana pengembangan sekolah yang merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. Seperti penyusunan ini meliputi benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran, bahasa yang sederhana dan jelas, panjang, kemudian secara seksama memprioritaskan pembelanjaan dana sejalan dengan rencana pengembangan sekolah dan lain-lain. Banyak sekali yang menyangkut hal tersebut. Kemudian evaluasi keuangan. Evaluasi keuangan ini, kepala sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Jadi setiap sekolah harus melakukan evaluasi terhadap keuangan sekolah. Kemudian dalam keuangan sekolah itu harus dimanajemen dengan baik, terutama di bidang bendahara. Di bidang bendahara itu harus ditekankan bagaimana cara menghitung keluar, masuknya suatu pembelanjaan, pengeluaran, dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Nah, kita lanjutkan di bab 9. Di bab 9 ini saya akan membahas tentang manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma standar prosedur pengangkut, pembinaan, pelaksanaan kesejahteraan, pemberhentian tenaga pendidik sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Jenis-jenis tenaga kependidikan itu antara lain tenaga struktural, tenaga fungsional, tenaga teknis kependidikan. Kemudian, menurut salah satu ahli, yaitu Hartati Sukirman, tahun 2000, tentang kependidikan dibagi menjadi 3, yaitu tenaga pendidik, pengajar, pembimbing, dan supervisor pendidikan, tenaga administrasi pendidikan, tenaga teknisi pendidikan. Selanjutnya adalah tugas tenaga pendidikan. Di sini tugas tenaga pendidikan dibagi berdasarkan struktur sekolah. Di bagian kepala sekolah tugasnya apa, di bagian wakil kepala sekolah, kesiswaan, dewan guru, dan lain-lain, bendahara, banyak sekali. Itu akan dibagikan berdasarkan strukturnya tersendiri. Kemudian ada penggandaan dan penetapan tenaga pendidikan. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penggandaan tenaga pendidik adalah formasi. Ini benar-benar diperlakukan tambahan tenaga pendidik yang edukatif, mencakup pada analisis jabatan yang telah disusun agar sesuai dengan kualifikasi maupun syarat yang ditentukan. Banyak lagi yang menentukan hal tersebut. Selanjutnya, penggandaan tenaga pendidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: melalui pengumuman, pendaftaran, seleksi, penyaringan, pengumuman dan lain-lain. Pengumuman ini yang berisikan peserta lolos atau tidak lolosnya. Kemudian selanjutnya poinnya adalah pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan. Pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha yang menyangkut, memajukan, dan meningkatkan
produktivitas kinerja seseorang. Jadi ini dituntut untuk seorang pendidik itu atau seorang tenaga pendidik itu dituntut agar lebih ekstra dalam bekerja. Yang menyangkut beberapa langkah yaitu menganalisis kebutuhan, menyusun rencana yang struktural, mengesahkan program latihan, tahap implementasi, tahap evaluasi dan tindak lanjut. Kemudian yang terakhir, pemberhentian tenaga kependidikan. Pemberhentian tenaga kependidikan merupakan proses yang membuat seseorang tenaga pendidik tidak dapat lagi melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Fungsi jabatannya baik untuk sementara waktu maupun untuk selama-lamanya. Pemberhentian seorang pegawai itu melalui tahap-tahapan tertentu. Pemberhentian dengan hormat, pemberhentian yang tidak hormat. Pemberhentian hormat itu pemberhentian sendiri, meninggal dunia dan telah mencapai usianya ataupun di usia yang sudah senja. Kalau dia tidak hormat itu seperti mendapatkan hukuman dan lain-lain. Oke, mungkin itu dari bab 9 tentang manajemen tenaga pendidikan. Selanjutnya akan saya lanjutkan di bab 10. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di bab 10 tentang manajemen pendidikan di era globalisasi. Pendidikan atau era globalisasi pendidikan. Yang pertama, pengertian globalisasi pendidikan didefinisikan sebagai semua proses yang merujuk pada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global. Kemudian, kekuatan globalisasi menurut analisis para ahli umumnya bertumpu pada 4 kekuatan global, yaitu kemajuan iptek, perdagangan bebas, kerja regional, meningkatkan kesadaran terhadap hak-hak asasi manusia. Kemajuan iptek disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi. Kemudian globalisasi dan manajemen pendidikan. Pendidikan merupakan aspek penting dalam era globalisasi. 3 persoalan yang ini sangat berpengaruh dalam perkembangan dunia pendidikan. Seperti manajemen pendidikan Indonesia itu meliputi strategi pendidikan nasional. Pembangunan pendidikan nasional Indonesia mendapatkan roh baru dalam pelaksanaan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional selaras dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Maka visi pembangunan pendidikan nasional adalah terwujudnya manusia yang cerdas, produktif, dan berakhlak mulia. Serta pembangunan pendidikan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem pendidikan yang efektif dan efisien. Kemudian pendidikan nasional yang merata dan membantu peran serta masyarakat dalam pendidikan. Oke, sudah selesai dalam bab 10. Baik, mungkin hanya itu penjelasan dari bab yang saya presentasikan, yaitu bab 8, 9, dan 10. Saya harap materi saya dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadikan acuan bagi kita semua dalam menjadi seorang pendidik yang lebih baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah mendukung saya dalam mengerjakan proyek ini. Dan terima kasih kepada Ibu Erna Octavia, Magister Pendidikan, yang telah memberikan kesempatan kami dalam pembuatan video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.